Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Tamiang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Uli Rostina SSI dari SMA Negeri 1 Rantau, dan rekan saya Nur Hasana SPD dari SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Rekan saya Armayati Lubis SPD dari SD Negeri Tualangdian. Di bawah asuhan Ibu Fasilitator Ibu Intan Nirmala Hasibuan MPD dan pengajar praktik Bapak Rudi Prawira SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, gimana? Apa kabarnya? Insya Allah, Alhamdulillah baik. Nah, ini saya ingin menanyakan ini Purno hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya. Oke, bersama siapa ya dia coachingnya? Hari ini yang menjadi coachingnya Bu Uli. Oh, Bu Uli. Iya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Bu? Iya, boleh. Baik, Baik Bruno, nanti di saat kegiatan coaching, saya akan mengamati Ibu dan coachingnya, dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah nanti kegiatan coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur-alur dan juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching dan dijawab oleh coaching. Selanjutnya juga nanti saya juga akan mendengarkan respon atau umpan balik dari jawaban coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Ibu, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, seperti itu ya Ibu ya. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu ya? Nah, untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ibu, pastinya yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah kompetensi coaching berupa kehadiran ilmu, pendengaran yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu berikan, yaitu yang tadi ketiga yang Ibu sebutkan, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, ya kan? Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, mana yang dari tiga ini yang akan Ibu kembangkan kompetensi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengar secara seluruh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Bu, jika ada dua yang Ibu kembangkan, seperti tadi yang Ibu katakan pertanyaan yang berbobot, selanjutnya mengembangkan dengan mendengarkan aktif ya Bu ya dari coaching tersebut. Kemudian kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai ya? Indikator yang ingin saya indikator hasil atau tidaknya pencapaian kegiatan coaching ini adalah ketika coaching mampu menemukan permasalahan atau mampu menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi pada si coaching, dan coaching juga mengetahui langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Jadi ketercapaiannya Ibu nantinya akan mengetahui bagaimana coaching ini menemukan solusi ya dari permasalahan yang dia
dan juga mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan diambilnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu ya Bu Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Silakan Ibu lakukan kegiatan coaching. Nah, nanti jangan lupa setelah kegiatan coaching kita bertemu kembali ya Ibu untuk melakukan pasca observasi, dan saya nanti ikut mengamati kegiatan coaching Ibu bersama coaching. Jadi saya nanti setelah Ibu melakukan coaching, saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu. Jadi nanti kita akan bertemu kembali dan kita berhadapan seperti ini kembali. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat. Dulu di mana? Alhamdulillah saya sehat juga. Bu Uli, gimana WA saya ya? Katanya ingin dibicarakan suatu hal. Benar Bu Uli? Iya Bu Nur. Kira-kira kamu ada waktu nggak? Untuk saat ini saya punya banyak waktu luang. Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Oke baik Bu Nur. Jadi gini, ada sedikit permasalahan sekarang yang ingin saya susahkan itu berkaitan dengan rekan-rekan sama guru saya di sekolah Bu. Jadi bahwasanya rekan guru di sekolah saya, mereka dalam hal mengajar, dalam hal memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya di kelas masih menggunakan metode-metode yang konvensional seperti metode ceramah seperti itu. Jadi terlihat pembelajarannya kurang menarik bagi anak-anak seperti itu. Berarti kalau saya bisa lagi ini masalah yang dihadapi adalah aplikasi jawab ini yang masih menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional ya. Jadi Jadi mereka sepertinya kurang bervariasi, terutama dalam media atau strategi pembelajaran. oke, jadi kurang bervariatif ya. Nah, dari pertemuan kita hari ini kira-kira apa tujuan akhir yang ingin direncanakan atau diharapkan? Jadi dari percakapan ini saya berharap saya nanti akan menemukan solusi berupa perubahan yang terjadi di sekolah saya, terutama berkaitan dengan model atau strategi yang akan digunakan oleh rekan-rekan sama proses di sekolah. Baik, berarti Bu Uli ingin melakukan perubahan pada teman-teman yang ada di sekolah Bu Uli ya, dan siap Bu Uli. Nah, perubahan seperti apa yang ingin Bu Uli harapkan? Iya Bu, saya inginnya perubahan itu terjadi di sekolah, terutama terkait media yang digunakan atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah saya. Nah, seperti kita ketahui sekarang ini kan sudah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dalam memberikan pengajaran kepada anak kita, seperti Quizizz atau media-media yang lainnya. Oh, jadi seperti itu ya Bu Uli. Berdasarkan yang saya tangkap tadi, Bu Uli ingin kawan-kawan atau rekan sejawat Bu Uli itu mampu menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan Quizizz gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kondisi ideal yang diharapkan, pasti rekan sejawat Bu Uli itu menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Nah, kalau seandainya dibuat skala kondisi yang ada pada saat ini dari 1 sampai 10, rekan sejawat Bu Uli berada pada skala berapa ya? Kalau untuk saat ini, sepertinya berada di skala 6. Oh, di skala 6. Berarti pasti Bu Uli ingin menaikkan skalanya itu ya. Kira-kira skala berapa ini Bu Uli? Saya berharap bisa terjadi perubahan pada skala 8. Oh gitu Bu, jadi diharapkan rekan sejawat Bu Uli berada pada skala 8. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bu Uli terapkan atau direncanakan agar kelompok pekerja ini bisa melaksanakan kegiatan yang bervariatif? Memang saya juga sedang memikirkan ya Bu, kegiatan seperti apa yang bisa menjadikan perubahan seperti itu ya. Tapi mungkin seperti kegiatan
pendampingan seperti itu. Saya akan melakukan pendampingan secara individu, secara bergantian pada rekan-rekan sejawat sesama guru di sekolah saya. Oke, berarti mentori atau pendampingan dulu ya. Nah, kira-kira ada strategi lain nggak yang perlu dipikirkan selain mentori atau pendampingan? Atau kalau kita lihat pada skala besar dan mikro, saya mungkin nanti bisa berdiskusi atau mencoba konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan bapak atau ibu wakil untuk membicarakan supaya nanti akan dibuat suatu kegiatan pelatihan atau workshop yang tentunya tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru terutama pada hal penyampaian atau media dan strategi belajar. Berarti Ibu nanti akan mengkoordinasikan ini dengan kepala sekolah, terus akan direncanakan untuk melakukan kegiatan berupa workshop gitu ya Bu ya. Nah, jadi berarti kita udah dapat nih yang akan diharapkan atau direncanakan. Itu yang pertama mentoring, atau yang kedua itu pendampingan, yang ketiga berupa kegiatan workshop. Nah, dari ketiga rencana yang ini Ibu laksanakan, kira-kira rencana mana nih yang menjadi prioritas Ibu? Sepertinya kegiatan mentoring ya Bu. Karena kalau kegiatan pelatihan itu harus memiliki perencanaan yang matang, kemudian berkaitan dengan pendanaan, kemudian kita juga harus mencari narasumber yang kompeten, terutama di bagian bidang pembelajaran. Jadi mungkin yang lebih memungkinkan untuk dibuat cepat dan efektif kalau menurut saya yaitu kegiatan mentoring. Saya rasa itu menarik ya Bu ya, melakukan kegiatan mentoring. Jadi ada nggak kira-kira yang bisa membantu Bu Uli dalam rencana kegiatan ini? Insya Allah ada Bu, nanti saya akan coba berdiskusi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru yang ada di sekolah, terutama yang ahli dalam bidang IT dan sering menyiapkan media pembelajaran berbasis IT. Di situ di sekolah ada Bu Iska dan Bu Kiki yang bisa membantu merealisasikan kegiatan tersebut. Oke, berarti Bu Uli nanti akan berkolaborasi dengan rekan Bu Uli yang memiliki keahlian dalam bidang IT dan Bu Uli. Nah, ini kapan nih Bu Uli akan laksanakan? Sepertinya insya Allah secepatnya lah Bu, karena sebenarnya semangat nih untuk supaya cepat ada perubahan lah di sekolah saya seperti itu. Oke, Bu Uli berarti dalam waktu dekat ya akan melaksanakan ini semua. Jadi Bu Uli dari perbincangan kita hari ini, nah apa yang harus sudah dapatkan? Alhamdulillah Bu, dari perbincangan kita ini saya merasa senang, bersemangat, saya sudah punya gambaran hal-hal kelangkaan upaya apa yang saya bisa siapkan untuk mempersiapkan perubahan di sekolah saya, terutama terkait dengan model dan strategi pembelajaran. Jadi saya udah tak sabar lagi nih untuk percakapan berikutnya, kira-kira seperti apa nanti kegiatan rencana Bu Uli. Saya punya cerita baiknya ya Bu Uli. Insya Allah Bu. Ya, saya berharap mudah-mudahan apa yang Bu Uli rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, mungkin Bu Uli, mungkin sampai di sini perbincangan kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Uli. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur, gimana tadi hasil kegiatan coachingnya? Alhamdulillah lumayan, kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses lah ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah saya tadi melakukan observasi melihat Ibu bersama coaching, jadi saya ada sedikit pertanyaan ini Bu ya, yang akan saya tanyakan. Gimana Bu Nur? Bersedia ini saya tanya? Sedia lumayan. Baik. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapat dari sesi coaching tadi terkait indikator
pencapaian yang diinginkan tadi. Jadi tadi ketika sesi kegiatan coaching saya sudah berusaha untuk menjalankan sesuai dengan alur kita. Saya sudah menemukan tujuan yang ingin hendak dicapai coaching pada saat kegiatan coaching tadi, kemudian mengidentifikasi masalah, dan selanjutnya menyusun rencana aksi. Saya mengarahkan coaching untuk mampu menyusun rencana aksi dan kemudian tanggung jawab yang akan coaching laksanakan ketika sudah menemukan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Nah, di situ saya berusaha untuk menggali kompetensi dari seorang coach. Baik Ibu, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai yang sudah saya amati tadi juga ada beberapa catatan ini Bu ya. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan alur kita nih, sudah menanyakan tujuan coaching, terus sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya sudah mengarahkan coaching juga untuk merencanakan aksi dalam menyelesaikan masalah dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching juga Ibu sudah sampaikan. Nah, untuk selanjutnya juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya itu berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu ya. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus nih terhadap coaching. Artinya di situ Ibu sudah present atau hadiran penuh. Kemudian sudah mendengarkan aktif, ya kan? Dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa sekali nih, sudah memberikan proses coaching hari ini. Ya, mudah-mudahan sukses ke depannya Ibu ya. Dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching yang berikutnya ini lebih baik lagi. Satu lagi nih ya Bu ya, untuk ke depan kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan sesuai coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami kegiatan coaching ini terkait dengan alur kita ya Bu, supaya ke depan saya bisa melaksanakan kegiatan coaching seperti ini dengan sebaik-baiknya. Baik, berarti Ibu ingin memperdalam ya, memperdalam alur kita ini sehingga bisa Ibu melakukan kegiatan-kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekian dan terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Li. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat nih Bu Li. Bu Li gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu akan melakukan percakapan coaching ya hari ini? Ya, rencananya seperti itu Bu Li. Ya, baik. Ini sebelum Ibu melakukan percakapan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh. Baik. Jadi nanti ketika Bu Maya akan melakukan percakapan coaching, saya akan mengamati, kemudian saya akan menilai apakah percakapan yang Bu Maya lakukan sesuai dengan alur kita. Kemudian apakah Bu Maya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah diucapkan oleh coaching. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon, mendengarkan jawaban coaching terhadap jawaban yang diberikan oleh Bu Maya. Dan jangan lupa Bu, ketika melakukan percakapan coaching menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama,
Ketika Ibu akan melakukan percakapan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam percakapan tersebut? Baik Ibu, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching saya nanti kepada coaching saya itu tentang penerapan inti kompetensi, yaitu kehadiran penuh, terus menjadi pendengar aktif. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, seperti itu. Oke, jadi nanti ketika melakukan percakapan coaching, Ibu akan mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, eksistensi ya Bu, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi inti tersebut, kira-kira Ibu akan mengembangkan secara spesifik yang mana? Mungkin saya akan nantinya lebih spesifik menjadi pendengar aktif ya Bu ya, pendengar aktif. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, hanya 2 kompetensi itu nanti. Baik, berarti yang lebih spesifik Ibu akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Baik, nah, setelah itu ketika Ibu akan melakukan kegiatan atau percakapan coaching, indikator ketercapaian seperti apa Bu? Baik Ibu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini itu adalah solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan coach ini harus mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambilnya dalam menyelesaikan permasalahan pada coach itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi indikatornya ketika pencapaian ketika Ibu melakukan percakapan coaching, Ibu berharap coaching Ibu nanti tahu dan dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, begitu ya Bu? Iya. Baik Bu Maya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga percakapan coaching yang akan Ibu lakukan nanti berjalan dengan baik dan lancar ya. Iya, iya. Jangan lupa nanti setelah kita observasi, kita jumpa kembali untuk mengobrol hasil dari observasi yang sedang Ibu lakukan. Oke, baik Bu. Insya Allah perjalanan atau coaching yang saya lakukan nanti itu berjalan lancar bersama coach saya Bu. Terima kasih Bu. Nanti kita jumpa kembali. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Maya. Apa kabar nih Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu Maya. Bu Maya sendiri apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Nur ya, sehat walafiat. Nah kemarin Ibu ada WA saya tuh ya. Iya, Bu Maya. Katanya lagi ada masalah. Kira-kira apa ya Bu ya masalahnya? Ini Bu Maya, saya memang ada sedikit masalah terkait pembelajaran. Jadi saya merasa akhir-akhir ini pembelajaran saya itu menjadi nggak efektif. Nah alasannya itu karena terjadi keterlambatan siswa untuk masuk kelas pada saat pergantian jam. Jadi kan saya mengajar fisika itu di jam 3.4 atau kita bilang jam 9. Nah sebelum saya itu ada guru PJOK. Jadi ceritanya kadang pun anak-anak ketika masuk pelajaran saya itu kondisinya udah nggak nyaman akibat kelelahan, akibat pelajaran olahraga, dan saya rasa anak-anak seperti apa ya, haus, gerah gitu, nggak efektif lah Bu. Baik. Nah, kira-kira nih tujuan akhir Ibu dari percakapan kita ini sekarang, yang Ibu harapkan itu seperti apa? Saya mengharapkan dari perbincangan kita ini ada solusi lah Bu terkait permasalahan yang saya hadapi. Baik, mudah-mudahan dengan percakapan ini Bu Nur ada gambaran seperti itu ya Bu ya. Benar sekali. Baik Ibu, untuk dalam memahami permasalahan ini, kira-kira Ibu sudah mencari penyebab dari permasalahan Ibu atau belum ya? Sudah sih Bu, permasalahannya itulah karena pergantian jam tersebut. Jadi sebenarnya sih karena pergantian jam siswanya datang terlambat sehingga pembelajaran yang sudah saya alokasikan ini waktunya biasa 90 menit itu udah tidak 90 menit lagi. Artinya kan pembelajarannya jadi berkurang. Nah, efek kedepannya itu takutnya kelas yang saya ajarkan ini
ketinggalan materi. Nah, jadi seperti itu, Bu. Nah, berarti ke Oke Bu, saya sudah menangkap bahwasanya maksud Bu Nur tadi, jadi mereka terlambat itu akan menyebabkan belajar mereka tidak efektif seperti itu Bu ya. Jadi Bu Nur ingin situasi yang ideal, yang seperti apa, atau situasi ideal yang seperti apa yang ingin Bu Nur capai? Jadi saya inginnya anak-anak itu saat jam pelajaran saya bisa masuk tepat waktu, Bu. Memang sih sebenarnya kesalahan itu bukan terletak sama anak saja, tapi kontur sekolah kami itu memang perbukitan. Jarak antara lapangan olahraga dengan kelas itu jauh. Jadi kalau seandainya anak itu tidak bisa memaksimalkan waktu pertukaran jam tadi, nah itulah yang menyebabkan keterlambatan. Jadi inilah Bu, saya berharap mereka tuh bisa hadir tepat waktu. Jadi pembelajaran itu pun bisa berlangsung secara efektif. Baik. Jadi menurut Bu Nur, anak-anak Ibu ini yang sekarang ini itu terletak pada skala berapa gitu? Jadi kan Bu, karena posisinya jumlah anak peserta didik laki-laki dengan perempuan itu seimbang di kelas ini. Nah, biasanya kan yang sering terlambat itu kan laki-laki. Jadi ketika mereka telat, itu otomatis saya nggak bisa melakukan pembelajaran. Nah, biasanya mereka telat itu bisa hampir 75% gitu. Oh begitu ya. Oh begitu, baik. Kira-kira Bu Nur sudah memikirkan atau merencanakan solusinya enggak untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini? Ada sih Bu yang saya pikirkan. Rencananya saya ingin berkoordinasi nih Bu dengan guru PJOK-nya. Jadi bagaimana ini terkait keterlambatan siswa-siswa saya ini ya kan. Kemudian rencana berikutnya mungkin ingin meninjau ulang nih kesepakatan kelas, kemudian berkoordinasi dengan wakil kurikulum, mungkin ada solusi terkait pergantian jam. Baik, berarti Ibu berkoordinasi dengan teman sejawat tadi, guru PJOK, dengan kurikulum juga ya Bu ya. Baik, kira-kira ada nggak strategi lain yang menguatkan lagi kira-kira jika solusi yang tadi tidak sesuai atau tidak bisa diharapkan seperti itu? Ada sih Bu yang saya pikirkan itu seperti merancang pembelajaran yang lebih menantang. Jadi yang saya pikirkan sehari atau di pertemuan sebelumnya saya akan bilang sama siswa-siswa saya, nanti pertemuan berikutnya kita ada ice breaking yang seru, games, atau saya bisa bilang nanti 5 menit sebelum kita mulai pelajaran kita bisa nonton video motivasi atau apa seperti itu ya kan Bu. Nah, tapi Ibu nggak mungkin melakukan tindakan tadi kalau seandainya mereka tidak tepat waktu untuk hadir ke kelas. Jadi untuk memotivasi mereka lah supaya cepat-cepat datang ke kelas gitu, nggak membuang-buang waktu lagi. Baik, jadi untuk memotivasi anak tersebut tadi berarti Ibu janjikan seperti itu Bu ya. Iya, benar. Ibu janjikan bahwasanya nanti setelah pelajaran PJOK Ibu akan melakukan ice breaking, permainan tadi ya, terus apa lagi tadi Bu? Nonton film. Oh ya, menonton film tadi ya benar. Menonton film, jadi sehingga anak-anak tersebut cepat-cepat masuk ke kelas seperti itu Bu ya. Baik Ibu, dari beberapa rencana tadi nih, yang lebih prioritas tuh yang mana ya Bu? Saya rasa berkoordinasi dengan guru PJOK lah Bu, karena mana tahu ya kan ada terjadi pertukaran jam atau bisa tidak pelajaran saya di awal nanti guru tersebut yang di jam keduanya supaya lebih efektif dan anak-anak bisa lebih nyaman belajarnya. Nah, kira-kira kapan nih yang rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan?
saya berharap bisa secepatnya ya Bu, supaya permasalahan yang saya hadapi ini bisa cepat terselesaikan. Ya, semoga berhasil ya Bu ya. Semoga rencana yang Ibu sampaikan tadi dapat terrealisasi sehingga anak-anak juga termotivasi untuk cepat datang di saat pembelajaran Ibu gitu, tidak fokus di PJOK tadi ya Bu ya. Baik Ibu, gimana nih perasaannya setelah bercerita dengan saya untuk percakapan kita hari ini? Jadi alhamdulillah setelah saya berbincang dengan Bu Maya, saya memperoleh gambaran langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Saya rasa menjadi lebih lega ini Bu. Alhamdulillah, semoga rencana aksi Ibu ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi saya juga pengen nih lihat nanti perubahan yang terjadi pada anak-anak Ibu, menunggu cerita Ibu lagi kembali di saat pertemuan kita selanjutnya. Ada nggak perubahannya setelah kita berbincang seperti ini? Terima kasih Bu Nur telah berbagi cerita dengan saya. Ya, sama-sama Bu Maya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu mendengar cerita saya. Oke, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Maya hasil percakapan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Uli berjalan dengan lancar dan baik ya. Coaching juga sangat senang melaksanakan coaching dengan saya. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ini setelah saya melakukan observasi pada percakapan coaching yang telah dilakukan, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya bagaimana atau apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Tadi di saat melaksanakan coaching, saya sudah melakukan seperti yang saya bilang tadi, menggunakan alur tirta, ya kan? Di saat observasi sebelumnya. Jadi saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Selanjutnya saya juga sudah mengidentifikasi masalah dari coaching tersebut, dan coaching juga menyampaikan kepada saya rencana aksinya dalam menyelesaikan masalah dan juga tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian coaching juga sudah memberikan kepada saya menceritakan kepada saya solusi yang ingin diambilnya untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Baik Ibu, jadi Ibu Maya sudah berhasil tuh Bu dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, tadi juga saya melihat Ibu sudah menyampaikan percakapan coaching dengan menggunakan alur kita, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian identifikasi masalah, Ibu juga sudah coaching Ibu juga sudah merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan dan bagaimana coaching tersebut juga menemukan solusi dengan rasa tanggung jawabnya terhadap permasalahan yang dihadapinya. Seperti kata Ibu. Oke, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Maksudnya di situ saya melihat Ibu sudah fokus terhadap coaching Ibu. Jadi di situ kita sudah nampak bahwasannya Ibu sudah memunculkan kompetensi inti seperti kehadiran penuh ya Bu, presence. Kemudian saya juga melihat Ibu sudah mendengarkan aktif. Kemudian tentunya Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Jadi menurut saya luar biasa sekali percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coaching Ibu. Saya berharap ya kedepannya nanti Ibu akan sukses untuk melaksanakan atau melakukan percakapan coaching yang lainnya. Satu lagi ya Bu ya. Oke, berkaitan dengan kompetensi dengan percakapan coaching, ini kedepannya apa yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu
lebih ingin memahami alur tirta, sehingga dalam melakukan coaching itu akan lebih baik lagi. Oke, jadi Ibu ingin lebih mendalami ya bagaimana alur cerita ketika digunakan pada percakapan coaching seperti itu ya. Jadi sehingga ketika melakukan percakapan coaching akan lebih baik lagi ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab mulai dari pra observasi kemudian juga pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Terima kasih kembali Ibu, dari pra observasi hingga pasca observasi sekarang pun saya jadi lebih ingin mengembangkan potensi saya dalam melakukan praktek coaching kepada coaching di sekolah. Terima kasih Bu Uli.